Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saad. Kali ini kita akan bahas SNBP atau kampus-kampus yang buka jalur SNBP di daerah Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita akan bahas terutama yang jurusan kedokteran. Oke, kita cek dulu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 PTN di Jogja. Walaupun total ada 101 perguruan tinggi atau sekolah tinggi di Jogja, ini banyak banget ya. Kasa juga ini tadi baca listnya belum selesai karena ada sebanyak itu universitas atau perguruan tinggi yang negeri dan plus swasta gitu. Tapi dari ada 5 perguruan tinggi negeri ini ada UGM, kemudian ada Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian ada UPN Veteran Yogyakarta, kemudian ada ISI Yogyakarta, dan ada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ini baru yang universitas ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 PTN. Nah, tapi yang buka jurusan kedokteran atau dokter atau pendidikan dokter itu cuma ada 1, yaitu di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Cuma ada 1 dari semuanya. UPN Jogja itu lebih terkenal untuk jurusan tambang, geofisika, sama metalurgi. Sedangkan untuk UNJ itu pendidikannya jelas lebih terkenal juga. Untuk UIN mungkin nggak terlalu beda sama kampus UIN yang lain. Nah, UIN Sunan Kalijaga ini ada isu akan membuka jurusan kedokteran juga, tapi kelihatannya belum dibuka di SNBP. Mungkin baru dibuka di ujian mandirinya atau UIN ujian bersama yang semua UIN di Indonesia gitu. Ini masih rumor ya, karena udah ada spanduk di UIN juga waktu itu sempat viral bahwa UIN Sunan Kalijaga akan buka jurusan kedokteran. Tapi bersabar teman-teman dari Jogja, UIN Sunan Kalijaga belum buka di SNBP gitu ya. Karena ini daftarnya ini udah resmi, udah keluar, jadi udah confirm, jadi nggak akan ada tambahan lagi. Karena yang ada tambahannya di UIN Kalijaga ini cuma arsitektur dan sains biomedik gitu. Nah, sekarang untuk UGM, satu-satunya kampus negeri di Jogja yang membuka jurusan kedokteran, yaitu mereka UGM ini membuka daya tampungnya 54 dibandingin yang di Jawa Tengah, lumayan tinggi termasuknya, tapi peminatnya di tahun lalu itu ada 2.193. Ini tertinggi dari yang Kasat baca ya, ada 2.193 peminat di 2023. Untuk daya tampungnya 2023, saya ingat Kasat sekitar 50-an juga, boleh dikoreksi kalau memang misalkan kurang atau lebih. Tapi ini ya jadi warning juga nih untuk teman-teman, terutama tadi yang satu, teman-teman bukan juara di sekolahnya masing-masing, karena itu yang paling utama dilihat oleh kampus gitu untuk yang bisa diterima. Yang kedua adalah punya alumni. Ini juga meningkatkan indeks sekolah. Ini beneran ngasih pengali di nilai teman-teman karena indeks sekolahnya yang tinggi. Tahu indeks sekolah dari mana? Teman-teman sahabat-sahabat Lavender bisa cek alumninya, ada yang ada di situ di kedokteran UGM. Jadi harus benar-benar alumni di jurusan tersebut ya, yang pertama. Kemudian dicek apakah dia nilainya oke atau enggak. Kalau misalkan teman-teman nggak berani nanya, boleh tanya ke guru BK untuk menanyakan nilainya alumninya ini. Kemudian yang ketiga, terutama yang teman-teman dari Jogja, utama untuk teman-teman dari Jogja. Yang keempat adalah kalau teman-teman punya sertifikat juaraan dan lainnya untuk daftar gitu. Kalau misalkan nilainya masih di bawah 90 atau 91, ya mendingan bisa cari jurusan lain di UGM, karena UGM ini membuka 93 prodi
banyak banget, bahkan ada jurusan-jurusan yang sangat fokus khusus gitu, kayak teknologi rekayasa mesin, bahasa Jepang untuk komunikasi bisnis gitu. Jadi sangat sangat spesifik gitulah. Untuk teman-teman bisa coba daftar di UGM kalau yang memang fokusnya adalah UGM-nya. Tapi kalau fokusnya kedokterannya, ya mohon untuk teman-teman daftar di kampus lain yang mungkin peminatnya nggak lebih banyak daripada UGM, atau mungkin daya tampungnya juga lebih besar daripada UGM gitu. Karena kita lihat ini peminatnya amat sangat besar banget, dan kalaupun teman-teman tadi udah memenuhi semua kriteria tadi, SNBP ini goibnya sangat tinggi, jadi teman-teman harus expect for the best tapi prepare for the worst-nya juga. Harus persiapkan kalau ternyata nggak diterima gitu. Bahkan kalau bisa lebih siap untuk nggak diterimanya daripada diterimanya. Untuk itu teman-teman tetap harus daftar SNBT untuk bukan daftar ya, untuk persiapkan SNBT-nya dari mulai 7 subbabnya itu semuanya dipersiapkan, dan juga persiapan ujian masuk PTN melalui ujian mandirinya juga gitu. Walaupun bisa fokus di SNBT dulu ya. Nah, untuk persiapan misalkan dibutuhkan untuk lebih siap lagi, bisa dibantu oleh Bimbel Lavender. Di kita ada super intensif program yang berkantor di Taman Melati Depok, sebelah banget kampus UI. Untuk teman-teman yang mau di situ bisa ngekos di sekitar UI, atau bisa juga ke supercamp kita yang ada di Hotel Santika, yang teman-teman di sana tinggal belajar aja karena makan, tidur, laundry dan sebagainya dibantu atau disiapkan oleh tim Bimbel Lavender. Tapi tenang aja, semuanya kedua jenis program itu semuanya 24/7 dibantu oleh Bimbel Lavender. Kamu mau belajar 24 jam seminggu sehari juga bisa, karena kita semuanya tanggal hitam, nggak ada yang merah, semuanya masuk untuk persiapan intensif SNBT. Gitu aja dari Kasat. Terima kasih, sampai jumpa.